Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru, Ibu Ayi Suhartati dalam pembelajaran tematik tema 4, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita masuk ke pembelajaran pertama. Nah, untuk pelajaran PKN kali ini kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Materi PPKN di subtema 4 ini kalian bisa menemukannya di pembelajaran 2, di pembelajaran 4, di pembelajaran 5, dan di pembelajaran 6. Nanti kalian boleh cek ya materi yang ada di setiap pembelajaran yang Bu Guru sebutkan tadi. Jadi kalian jika belajar itu tidak hanya dari video pembelajaran, tapi dibaca juga dari bukunya, karena ibu guru semuanya itu menerangkan apa yang ada di dalam buku. Jadi kalian bisa pelajari lagi bukunya supaya kalian bisa lebih memahami. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan kalian siapkan buku tematik 3D-nya, lalu kalian buka halaman 86. Nah, di halaman 86 ada sebuah cerita. Dari cerita tersebut, nanti kalian simak dan baca baik-baik. Kalian nanti akan bisa menyimpulkan mana hak dan mana kewajiban. Baiklah, Bu Guru akan bacakan ceritanya dan kalian simak ya. Suatu hari, Tony mengeluh kesakitan. Pipinya terasa bengkak, gigi belakang Tony sakit sekali. Ibu segera mengajak Tony untuk berobat. Untung saja di dekat rumah Tony terdapat puskesmas. Layanan di puskesmas sudah lengkap. Di sana terdapat dokter gigi dan juga perawat yang bertugas. Saat diperiksa ternyata gigi Tony ada yang berlubang. Infeksi juga menyebabkan gusi Tony menjadi bengkak. Hal itu disebabkan karena Tony malas menggosok gigi. Dokter pun menanyakan, apakah Tony menggosok gigi dengan teratur? Nah, Tony lalai menjalankan kewajibannya menjaga kesehatan. Tony menyesal dan meminta maaf kepada ibu. Tony berjanji akan rajin menggosok gigi. Nah, itu ceritanya ya anak-anak. Nanti kalian bisa dengarkan diputar ulang atau kalian coba baca sendiri ceritanya. Tugas dari Bu Guru adalah kalian menjawab 5 pertanyaan yang ada di halaman 86. Lalu kalian tulis di dalam kertas polio bergaris, di atasnya beri judul jawaban pertanyaan halaman 86. Nomor 1, tulis jawabannya saja, nomor 2 sampai nomor 5. Silahkan itu ya tugas pertama, yang itu kalian tulis jawabannya saja, tapi di atasnya harus dikasih keterangan. Tugas PPKN menjawab pertanyaan halaman 86. Pertanyaannya nomor 1, hak apakah yang diperoleh Tony? Nah, Tony mendapatkan hak apa dalam cerita tersebut? Nomor 2, kewajiban apa yang dilalaikan Tony? Nah, apa kewajiban Tony yang dilalaikan sehingga Tony sakit gigi? Berarti itu ada kewajiban yang dilalaikan ya. Nanti kalian hanya jawab jawabannya saja. Nomor 3, apa akibat melalaikan kewajiban tersebut? Nah, dia punya kewajiban kan? Tadi Tony di nomor 2 sebutkan kewajibannya. Jika Tony melalaikan kewajiban tersebut, apa akibatnya? Jawab di nomor 3. Nomor 4, kewajiban apa yang dimiliki Ibu Tony dan dokter? Silahkan dituliskan. Apa kewajiban Ibu Tony dan juga dokter?
Terakhir ya, apakah ibu dan dokter telah melaksanakan kewajibannya di dalam cerita tersebut? Oke, kalau sudah, simpan dulu kertasnya, lanjut simak materi berikutnya. Nah, kita sebagai warga negara yang baik mempunyai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Apa itu warga negara? Warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara. Jadi, siapapun kita yang tinggal di sebuah negara itu disebut sebagai warga negara, ya. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya, semua warga negara berhak memanfaatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah, berarti kita semua sebagai warga negara punya hak ya menentukan, memanfaatkan fasilitas pendidikan. Jadi misalnya kita mau daftar ke sekolah mana itu adalah hak kita. Nggak bisa diatur oleh orang lain ataupun diatur oleh negara karena itu adalah hak kita sebagai warga negara. Begitu juga dengan kesehatan. Jika kita sakit, kita mau berobat kemana itu adalah hak kita. Dan juga transportasi ya. Jadi kita semua sebagai warga negara berhak memanfaatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi. Itu hak kita. Namun, kita sebagai warga negara pun mempunyai kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu menjaga dan merawat fasilitas tersebut dengan baik. Nah, selain itu juga masih banyak kewajiban dan hak sebagai warga negara ya. Anak-anakku sekalian, warga negara juga berhak memanfaatkan fasilitas umum seperti yang Bu Guru sebutkan tadi. Apalagi misalnya sarana transportasi. Sarana transportasi itu berupa jalan umum ataupun juga trotoar. Namun warga negara juga wajib menjaga fasilitas umum tersebut ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca cerita-cerita sambil mengisi waktu luang kalian, cerita yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalian boleh buka halaman 96. Di situ ada cerita tentang Made dan Tony yang berjalan kaki menyusuri trotoar dan lain-lain. Di situ ada ya ceritanya, ada hubungan dengan yang Bu Guru terangkan tadi. Tapi kalian belajar membaca sendiri ya. Halaman 96 dan 97 di buku tematik 3D silahkan dibaca sendiri untuk menambah wawasan kalian dan semoga kalian dengan rajin membaca sendiri bisa lebih terampil menyimpulkan ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan juga agama. Sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang aman. Nah, untuk itu kita juga sebagai warga negara seharusnya saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dengan saling menghormati, maka suasana lingkungan akan terasa damai dan juga nyaman gitu ya. Jadi kalau kita menuntut hak ingin hidup nyaman, maka kita punya kewajiban untuk saling menghormati. Supaya apa? Supaya terasa damai dan juga nyaman. Untuk saling menghargai dan menghormati itu sangat banyak ya anak-anakku sekalian. Misalnya dengan kita tidak membeda-bedakan teman saat kita sedang bermain, itu juga salah satu bentuk saling menghormati. Selain itu juga
kita seharusnya memberi kesempatan kepada teman yang ingin menjalankan ibadahnya, karena kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Nah, sikap saling menghargai juga harus kita lakukan ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain. Jadi kita jangan kekeh, jangan merasa diri paling benar, jangan ya, karena kita harus mempunyai sikap saling menghargai yang harus kita lakukan ketika kita berbeda pendapat dengan teman atau dengan orang lain. Jika ada teman yang sedang berbicara, nah kita tidak boleh memotongnya, dengarkan saja dulu. Jangan orang bicaranya belum selesai lalu dipotong. Nah, itu tidak baik. Dengarkan dulu sampai selesai. Ketika teman, apalagi orang tua, ibu guru sedang berbicara, dengarkan sampai selesai terlebih dahulu. Dengan seperti itu, kalian melakukan hal seperti itu, maka teman akan merasa dihargai oleh kita ya. Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa menumbuhkan rasa nyaman, saling menghargai dan saling menghormati. Anak-anakku sekalian, perbedaan itu tidak hanya pada suku, bangsa, dan agama ya. Seringkali kita juga memiliki perbedaan dengan teman atau dengan keluarga dalam hal apa? Dalam hal kegemaran. Nah, tapi meskipun berbeda, kegemarannya berbeda dengan teman atau dengan keluarga, kita tetap harus saling menghargai satu sama lain, karena dengan saling menghargai akan membuat hidup kita menjadi rukun dan menyenangkan. Selain saling menghormati, saling menghargai, kita juga sebagai warga negara mempunyai kewajiban dalam menjaga dan melestarikan budaya yang kita miliki, karena budaya mencerminkan jati diri dari negara kita. Salah satu budaya yang harus kita lestarikan adalah sikap ramah tamah. Nah, apakah kalian sudah ramah terhadap teman, terhadap saudara, terhadap keluarga? Nah, itu harus dikembangkan dan dilestarikan ya, karena itu juga merupakan salah satu budaya warisan dari nenek moyang kita, mengajarkan kita harus selalu bersikap ramah tamah, sopan santun. Sejak dahulu, Indonesia itu terkenal dengan budaya ramah tamahnya. Nah, keramah tamahan itu berarti baik hati, baik juga tutur katanya, tidak pernah sombong, tidak pernah berkata kotor, kasar ya, terus suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Jadi, kalau kita selalu bersikap ramah tamah, akan banyak orang yang senang dengan kita, yang mau bermain dengan kita. Kalau kita sombong, nanti teman-teman juga merasa tidak nyaman bermain dengan kita. Lama-lama kita ditinggal oleh teman-teman dan akhirnya kita tidak punya teman ya. Tidak punya teman itu menyenangkan atau tidak? Tentu tidak ya. Kita berkewajiban untuk melestarikan budaya tersebut. Budaya apa tadi? Budaya ramah tamah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan satu, mengucapkan salam dan menyapa dengan tulus. Dua, menunjukkan sikap peduli jika ada keluarga, teman, atau tetangga yang mengalami kesulitan. Tiga, apalagi memberikan ucapan selamat atas keberhasilan atau prestasi orang lain. Jadi jangan merasa iri, jangan merasa dengki, jangan merasa gengsi ketika teman berhasil dalam sesuatu hal. Kita harus dengan ikhlas mengucapkan selamat atas keberhasilan prestasi teman kita. Berarti kita sudah mempunyai jiwa yang baik ya. Nah, jiwa-jiwa yang baik seperti itu harus ditumbuhkan dalam diri kita oleh siapa? Oleh diri kita sendiri.
Yang keempat, menghadiri undangan dengan senang hati. Jadi, kalau kita diundang oleh orang, misalnya ada syukuran atau apa ya, kita harus menghadirinya. Itu salah satu bentuk yang kewajiban yang kita lestarikan dalam menjaga budaya ramah tamah. Yang terakhir adalah menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi jika ada teman yang berbeda pendapat dengan kita, jangan dimusuhin, jangan dijauhin, jangan diejek, tapi harus kita hormati pendapat yang berbeda dengan kita. Nah, anak-anakku sekalian, dengan melestarikan budaya ramah tamah, maka akan tercipta masyarakat yang saling rukun, menyayangi, dan hidup damai. Dengan demikian, hak kita untuk hidup di lingkungan yang nyaman pun terpenuhi. Nah, anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, bersikap ramah tamah itu dapat dilakukan di mana saja ya, di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Apakah kalian sudah bersikap ramah tamah? Nah, coba ya mulai dari sekarang kita belajar untuk selalu bersikap ramah tamah. Nah, tugas yang kedua dari Bu Guru mengenai pelajaran PPKN ini adalah tuliskan 5 hal dalam melestarikan budaya ramah tamah. Itu gampang ya, di buku ada. Terus tadi juga Bu Guru udah sebutkan satu persatu. Tuliskan 5 hal dalam melestarikan budaya ramah tamah. Jadi tugasnya ada 2 ya. Satu tadi yang halaman 86 yang Bu Guru cerita tentang Tony yang sakit gigi. Kalian isi jawabannya saja 1 sampai 5. Sama sekarang tuliskan 5 hal yang berhubungan, hal yang dapat melestarikan budaya ramah tamah. Oke anak-anakku sekalian, semoga pelajaran kali ini bermanfaat buat kalian dan menjadikan kalian anak-anak yang semakin hari semakin baik dan selalu saling menghargai, saling menghormati, dan selalu bersikap ramah tamah kepada siapapun dan dimanapun ya. Itu pesan dari Bu Guru yang harus kalian coba belajar untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin, materi PPKN untuk semester 1 sudah tamat. Nanti bertemu lagi di ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.